Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'd. Pagi yang cerah dari Jogja. Ini tepatnya kita berada di bulan Ramadan yang ke-14. Nah, insya Allah kita sudah separuh jalan. Nantinya kalau kita ibaratkan sebuah perjalanan mendaki gunung, maka separuh jalan ini kemudian perlu kita evaluasi. Nah, ayah bunda, adik kakak, apakah kemudian di pertengahan bulan suci Ramadan ini kita sudah siap barangkali untuk summit attack bahasa pendakiannya, untuk kemudian menyongsong 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apakah kemudian tadarus kita sudah kita lakukan sesuai target 1 hari 1 juz itu? Jika memang belum, maka di tengah jalan ini kita seyogyanya untuk kemudian menyelesaikan target-target yang belum selesai itu, menambah kembali bekal-bekal untuk nantinya siap menuju summit attack, mencari malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau kita hitung 1000 bulan itu sekitar 83 tahun yang kemudian menjadi bonus bagi kita umat Nabi Muhammad yang pendek umurnya, untuk kemudian bisa mendapatkan fadilah dan pahala yang lebih banyak kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang umurnya bisa 100 tahun lebih dan seterusnya. Nabi Nuh, Nabi Musa kita dapatkan kabarnya juga demikian. Oleh sebab itu, mumpung ini di pagi yang cerah di bulan Ramadan, bisa kok, yakin bisa untuk kita kemudian mencapai target tilawah kita ataupun hafalan kita, sodakoh kita, dan seterusnya. Bapak, ibu, adik, kakak, jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti layaknya kita hidup di dunia ini digolongkan berdasarkan banyak hal. Kita naik kapal, naik pesawat, kamar hotel, dan lain-lain. Dibedakan yang ekonomi, yang bisnis, yang eksekutif, pesawat juga demikian, dari harganya dan lain-lain. Kami izin mengingatkan juga bahwa puasa juga demikian. Puasa menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin halaman 117, 177 diingatkan bahwa orang yang siam atau berpuasa itu setidaknya digolongkan menjadi 3 kelompok. Jadi siam umum, al-umum, kemudian siam khusus, ya, dan kemudian siam al-khususul khusus. Nah, orang-orang yang puasa di tipe yang pertama tadi, ya, kalau kita andaikan santri, santri itu ada yang santri biasa, ada yang santri berprestasi, tapi juga ada santri yang jadi kader. Nah, ini ada golongannya sendiri-sendiri. Nah, apa yang asyamul umum, yaitu siamnya orang umum, puasanya orang biasa atau orang umum. Kategorinya adalah puasa yang tujuannya adalah untuk menggugurkan kewajiban saja. Gitu. Ya, puasanya tidak batal, puasanya gugur kewajibannya, tapi kemudian manfaat puasanya tidaklah banyak. Nah, ini kemudian disampaikan rubba shaimin laisa lahu siyamahu illa ju'wal atos. Ada kata rubba di sini. Tidak sedikit, ya, tidak hanya 1 atau 2 atau 3.
Tapi bahkan banyak orang itu puasa hanya ini yang didapatkan adalah alju wal atos, hanya lapar dan dahaga saja. Puasa semacam ini ya termasuk puasa-puasa yang penting sahur, kemudian bisa jadi sahurnya tidak diakhirkan karena tidak mencari keberkahan ya. Tapi yang penting sahur, habis subuh, syukur-syukur subuh ya, habis subuh tidur, sepanjang hari tidur, nanti tiba-tiba sudah buka puasa. Ini bisa jadi kategori yang pertama. Puasa macam ini adalah juga puasa yang sebetulnya puasanya jalan, tapi kemudian lisan, pendengaran, penglihatannya tidak dijaga. Anggota tubuhnya tetap puasa oke, tapi maksiat jalan terus. Ini nauzubillah min dzalik, kita termasuk golongan yang seperti ini karena hanya akan mendapatkan alju wal atos. Nah, kemudian puasa yang khusus yang dilakukan oleh orang-orang soleh adalah yang juga menyertai hal-hal yang baik dalam puasa-puasa itu. Amal sunnahnya ditambah. Puasa ya sahurnya diakhirkan, bukanya tidak banyak makannya, dibatalkan dulu baru sholat maghrib terlebih dahulu, sehingga tidak kemudian buka puasa bersama di kafe lalu kemudian justru maghribnya telat atau bahkan tarawihnya tidak. Nah, ini tidak demikian. Orang-orang soleh yang melaksanakan puasa ini juga selalu melaksanakan hal sunnah, zikir, kemudian tilawah dikerjakan. Ada riwayat dari Aisyah ketika ditanya apa doanya Nabi ketika bulan Ramadan, terutama 10 hari di bulan Ramadan, yaitu yang kita baca ketika kita selesai sholat tarawih itu. Ya, zikir yang nggak sepele, nggak mungkin dong kita dikasih tips zikir yang kemudian ecek-ecek, yang itu dikhususkan untuk bulan Ramadan, di mana pahala dilipat gandakan bahkan melebihi 700 kali lipat seperti dikisahkan diriwayatkan dalam surat Al-Baqarah itu. Ya, Subhanal Malikil Quddus, zikirnya Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati Warroh. Ini terus dilaksanakan oleh orang-orang yang puasanya khusus. Nah, gimana dengan orang-orang yang puasanya khususul khusus? Sudah khusus lagi. Nah, ini adalah puasanya orang-orang para nabi dan orang-orang yang terpilih, di mana beliau-beliau itu puasanya adalah tidak hanya puasa secara fisik saja, tetapi secara kolbu, secara hati, ikut berpuasa dalam rangka meninggalkan pikiran-pikiran yang sifatnya duniawiyah dan lebih berfokus kepada selalu mengingat Allah. Berbuka pada puasa ini dalam kitab Al-Ghazali Al-Muddin itu, Al-Ghazali menyatakan adalah puasa yang kemudian akhirnya ketika berbuka boleh kemudian memikirkan lagi hal-hal duniawi. Nah, ini tidak sembarang orang bisa seperti ini. Jadi dia akan merasa bersalah jika dalam hatinya itu kok memikirkan hal-hal yang sifatnya keduniawian pada saat dia berpuasa. Jadi dia akan isi terus kegiatan kehidupannya itu di dalam hari-hari dia berpuasa dalam rangka senantiasa muraqabatullah dan mengingat Allah lewat zikir dan juga tilawah Al-Quran. Nah, di bulan puasa ini tentu kita harapannya menjadi golongan yang setidaknya khusus atau khususul khusus. Tapi gimana Ustadz? Ada loh yang sama sekali bahkan tidak puasa. Jadi dari 3 kategori tadi itu bahkan ada yang di luar 3 kategori tadi. Wong yang puasa saja bisa hanya dapat lapar dan dahaga, nggak dapat apa-apa, apalagi yang tidak puasa. Nah, ini kalau Ustadz Budi Aditya Wardana, kami kemarin ke Gunung Kidul tuh, beliau selalu nyampaikan dalam pengajiannya, dilingkas boto, sok-sokan melu poso, jam 10 sambat sepo, awan-awan tuku sego, maghrib kok soan melu buko. Nah, ini kan kacau sekali kalau begini. Oleh sebab itu, ayah, bunda, kakak, adik, mari semangat isi bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang memaksimalkan pahala yang dapat kita raih, yang nantinya menjadi bekal
kehidupan kita di akhirat. Insya Allah kalau kita dalam keadaan kesusahan di bulan Ramadan ini, semoga Allah bukakan pintu kebaikan, pintu kemudahan. Jika ada keluarga kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Jika ada yang banyak utang, semoga apa? Yang utang lupa. Tidak, semoga Allah berikan kesanggupan dan kemudahan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Ada kunci yang ingin kami sampaikan ketika kita ingin sukses, termasuk di bulan Ramadan ini, harus, kalau ingin TSM, tenang, senang, dan menang, maka kita harus 3S. Ya. Jika apa? Jika ingin tenang, senang, menang, maka harus perbanyak 3S. Apa 3S itu? Yang pertama adalah sholat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan bahwa sholat itu adalah bentuk zikir yang terbaik. Oleh sebab itu, dalam beberapa ayat Al-Quran juga, ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kemudian menjadi tenang. Satu kunci tenang. Dua, kalau mau senang, maka perbanyaklah silaturahim. Oh iya, nggak perlu pakai dalil ini. Silaturahim mempererat kekerabatan relatif, ya. In the times of hard, family is the best. Atau in the time of test, family is the best. Ya, di masa-masa sulit, maka keluarga adalah solusi yang terbaik. Kita cari kekerabatan kita. Dengan kita bersilaturahim, sebetulnya selain merefresh kembali otak, tetapi kemudian juga bisa merasa bersyukur dengan kondisi orang lain. Oh, alhamdulillah saya sudah diberikan karunia Allah memiliki ini dan itu. Oh, ternyata teman-teman ada yang lebih sukses daripada saya harus bisa belajar. Itu nanti insya Allah senang. Nah, bagaimana dengan menang? Menang maka kita harus memperbaiki. Nah, sedekah yang kami maksud adalah sedekah yang sebetulnya mengutamakan kepada memberi kepada orang lain. Tidak ada yang menjadi kemudian miskin ketika kita memberi kepada orang lain. Ya, ada proverbsnya dan banyak sekali buktinya. Dengan memberi ada hormon senang yang dikeluarkan oleh tubuh. Ya, endorfinnya keluar karena kita sharing is caring. Nah, untuk tenang, senang, dan menang, pegang kuncinya 3S. Apa S yang pertama? Sholat sunnah dikerjakan. Ya ayuhan nas afsus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa shollu wa nasuniyam tadkhulunal jannata bisalam. Insyaallah wahai manusia, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Afsus salam, sebarkanlah salam. Wasilul arham, dan salinglah menjaga silaturahim tadi itu. Banyak manfaatnya. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan atau sedekah itu tadi. Shollu wa nasuniyam, dan sholatlah ketika orang-orang sedang tidur. Sholat tahajud kita perbanyak. Dan yang terakhir adalah tadkhulul jannata bisalam. Insyaallah kita akan masuk surga dalam keadaan yang senang. Nah, barakallahu fikum, demikian yang dapat kami sampaikan. Insyaallah ayah, bunda, adik, kakak, anak-anakku sekalian jadi orang yang elit, ya. Kelasnya tidak hanya santri yang berprestasi, tapi kader yang Al-Ghazali tadi kategorikan sebagai orang puasa yang tidak sembarangan. Orang puasa yang kelasnya kelas para nabi dan betul-betul memanfaatkan waktu untuk memperbanyak bekal, ya, ketakwaan kita untuk nanti menjemput surganya Allah. Insya Allah ketemu lagi di surganya Allah. Aku sekalian pamit dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.